Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gideon Speed ya. Di video kali ini saya mau bahas oli Upsol Impero. Untuk oli ini memang belum setenar oli-oli yang udah ada di pasaran ya, kayak Induromatic, MPX2, Yamalu, ataupun oli-oli yang sudah terkenal lebih dulu. Ini salah satu oli murah yang saya review sekarang, khususnya untuk motor Matic. Bisa kita lihat ya, untuk SAE nya ini 10W strip 30, untuk API nya ini SL. Jadi ini cukup untuk motor Matic zaman sekarang. Nah, untuk oli ini ada di harga sekitar 36.500. Itu harga bulan November tahun 2024 kemarin. Oli ini sudah saya pakai selama kurang lebih 55 hari, hampir 2 bulan. Jadi kalau dihitung secara kalkulasi penggunaan, cara hitungnya saya rata-ratakan saja ya. Saya dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 800 meter. Nah, kalau dikalikan 800 dikali 55 hari itu sekitar 44.000 meter atau 44 kilometer. Nah, berhubung pas tahun baru, kalau misalnya saya pulang kampung dulu, saya menempuh jarak 114 km untuk sekali jalan dari sini ke kampung halaman. Nah, dari kampung halaman ke sini itu sama 114 km. Jadi untuk bolak-balik pulang pergi sekitar 228. Jadi kalau ditotalkan dengan yang tadi itu sekitar 272 km. Memang oli ini saya tidak menempuh jarak ribuan kilometer ya. Saya hanya menghitung lama digunakannya. Jadi saya memilih ya antara 2000 km atau 2 bulan untuk ganti olinya. Tapi berhubung saya punya jadwal atau punya program untuk nge-review oli, jadi saya batasin atau saya usahakan bisa 1 bulan sekali review oli. Berarti saya harus 1 bulan sekali ganti oli ya. Kalau menurut perhitungan pastinya. Tapi untuk untuk toleransinya mungkin sampai 2 bulannya. Jadi kadang saya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali saya ganti oli untuk bisa di review di sini. Tadi saya udah sebutkan ya, speknya itu 10W30, API nya SL. Dan ini oli semi sintetik setelah saya lihat di beberapa artikel. Katanya ini oli semi sintetik. Dengan harga 36 ribuan, ini sudah sangat murah ya oli sintetik ini. Kalau dari segi harga emang worth it ya, tapi gak tahu kalau performanya. Oke, saya review mulai dari botolnya dulu. Nah, untuk perpaduan warna merah sama hitam ini cukup masuk ya. Jadi ini cukup cocok lah antara warna merah ini, merah tutup, sama warna hitam botolnya. Ini cukup masuk. Tapi yang saya sayangkan ini motornya jelas. Mungkin teman-teman juga tahu ini jenis motor apa. Ini jenis motor Honda Scoopy ya, menurut saya. Jadi seharusnya untuk oli ini enggak terlalu
mencolokkan brand suatu kendaraan ya, harusnya, agar brand-brand lain itu menggunakan oli ini juga. Jadi ini kesannya oli ini untuk motor Honda Scoopy yang tahun berapa ini saya lupa, yang masih peleknya masih bintang kayak gini, masih sama kayak Honda Beat. Ini menurut saya kurang cocok aja. Mungkin hanya tulisan-tulisannya aja ini udah bagus ya, tanpa ada motornya. Tapi itu hanya pendapat saya. Oke. Nah, yang ini saya suka, setiap oli ada apa namanya, kayak jendela transparan. Sayangnya ini gak ada ukuran mililiter oli ya. Harusnya ini ada ukuran-ukuran nih, 100 ml, 200 ml, 300 ml, agar ini botolnya gak kebuang nantinya. Jadi botolnya bisa dipakai buat nakar oli. Oke, dari segi botol mungkin bagus ya, ada ini buat pegangan untuk bisa masukinya kayak gini ataupun kayak gini. Oke, bagus lah, cukup kreatif. Nah, untuk informasinya ini cukup jelas juga. Ini di sini ada klaimnya memaksimalkan akselerasi kerja mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, membuat mesin halus dan tidak panas, menghemat biaya perawatan. Ini semuanya hampir sama ya untuk beberapa oli yang sudah saya review. Jadi kelebihannya hampir sama kayak ini. Dan di sini juga bagus ya, dicantumin perusahaannya, perusahaan apa, lokasinya di mana, sama ini nomor keputusan Menteri ESDM. Ini cukup penting juga ya. Sayangnya ini tidak ada tulisan cek keaslian ya. Jadi kalau memang ini barcode-nya untuk cek keaslian, harusnya ada tulisan cek keaslian di barcode ini ya. Jadi saya gak tahu, jadi saya gak nyakin barcode ini, entah fungsinya apa, saya belum tahu ya. Ada SNI di sini, mungkin ini barcode untuk cek keasliannya mungkin ya, saya kurang tahu sih, belum ngecek juga. Tapi harusnya barcode kayak gini bisa ditaruh di sini dan ada tulisannya cek keaslian di sini, kayak beberapa oli yang sudah saya review. Jadi kita bisa nge-review olinya atau bisa ngecek apa namanya, bisa ngecek keaslian atau enggaknya. Oke, itu dari segi botol. Oke, sekarang kelebihan ini ya, kelebihan olinya. Ya, untuk kelebihan oli ini, pertama pasti murah. Itu kelebihan pertama. Kenapa murah saya kategori sebagai kelebihan? Karena dengan oli-oli yang beredar di pasaran dengan kualitas semi sintetik yang sama, itu harganya bisa lebih dari itu harusnya. Tapi ini bisa menekan harga sampai 36 ribuan. Entah oli semi sintetiknya seperti apa, memang beberapa pabrikan mendesain oli itu berbeda-beda ya. Ada yang menurut kita bagus, ada yang menurut kita kurang, yaitu wajar sih. Untuk kelebihan selanjutnya, ini olinya mudah didapetin ya untuk di online. Tapi kalau di toko offline, saya ngecek beberapa toko belum ada ya di sekitar sini, dan mungkin belum mengenal oli ini juga, karena menurut saya ini oli baru ya, oli baru yang beredar. Untuk brandnya ini dari Upsol, tulisannya ada Japan Teknologi. Ini kemungkinan buatan Jepang.
Oke, kekurangannya ya. Tadi udah kelebihannya mungkin, nah ini sekarang kekurangannya. Oli ini setelah saya pakai 55 hari ya, kurang lebih, tuh kondisinya encer banget menurut saya. Itu sebenarnya emang cukup berbahaya ya, oli yang encer banget tuh. Sampai kalau teman-teman mau lihat videonya, ini saya tampilkan ya ketika oli ini diturunin. Itu terdengar seperti gemericik air ya dari keran ke wadah. Dan ini seperti gemericik air juga dari mesin ke wadah penampungan oli. Sebelumnya saya belum pernah lihat oli ketika jatuh ke wadahnya itu terdengar seperti gemericik air ya. Itu menandakan oli sangat encer. Ya mungkin saya bisa menyarankan teman-teman yang pakai oli ini mungkin bisa memakainya sekitar 40 harian atau 30 hari ya, 1 bulan. Mungkin saya karena mendekati 2 bulan itu kekuatan olinya berkurang ya, jadi ya udah rusak mungkin elemen-elemen olinya, jadi kuatnya hanya kurang dari 2 bulan ya. Kalau dilihat dari harganya sih itu sangat wajar. Oli seperti ini ketika dituang ke mesin dan ketika diganti olinya, kita gak bisa berharap banyak ya dengan harga 36.000. Jadi kalau dibilang worth it ya worth it ya, dengan kualitas seperti ini dengan harga 36.000 itu sangat wajar. Jadi memang kalau klaimnya ini semi sintetik ya mungkin agak kurang juga, tapi kalau kita lihat harganya ini bisa ditoleransi ya. Untuk keseluruhan bagus lah olinya, worth it, masih bisa dipakai untuk jangka pendek ya. Saya sarankan pakai sekurangnya 40 harian untuk bagi para pekerja yang mungkin dari rumah ke tempat kerja ataupun balik lagi. Oli ini cocoknya untuk jangka pendek ya teman-teman, karena saya juga baru kenal oli ini, jadi baru riset juga. Tapi untuk harga dengan kualitasnya ini sesuai. Yang penting ini olinya asli ya, oli buatan Repsol, bukan oli yang disimpan di kemasan yang katanya olinya resmi dari dealer padahal isinya bukan ya. Itu hati-hati dengan oli itu, banyak oknum pembuat oli palsu ya. Oke, seenggaknya memang cukup mengecewakan buat saya ya, tapi seenggaknya ini olinya jujur ya, oli asli. Kenapa saya kecewa dengan oli ini? Karena pas dituang itu olinya ada gemericik seperti air, dan itu menandakan oli yang sangat encer, pastinya sangat berbahaya bagi mesin saya ya. Tapi mungkin ini kesalahan saya juga karena memakai oli ini berlebihan ya, sekitar 2 bulan. Mungkin cukup 1 bulan harusnya dituang ya, harusnya langsung diganti. Tapi oke lah, masih bisa ditoleransi kalau lihat harga dan dan jarak tempuhnya. Karena saya dari sini ke kampung halaman itu cukup ngebut juga, jadi oli ini sebenarnya cukup tahan di tahanan panas ya, cukup tahan di kondisi panas. Itu mungkin kinerja mesin 100 Celcius ya, dalam 1 jam lebihan.
karena dari sini ke rumah saya itu sekitar 3 jaman lah, dengan istirahat 30 menit. Jadi cukup oke lah. Dan saya sarankan buat teman-teman yang mau beli oli ini, gunakan jangan melebihi 2 bulan lah, maksimal banget silahkan 2 bulan, tapi gunakan dengan sesuaikan dengan kondisi mesinnya. Kalau udah gak enak langsung ganti aja, jangan nunggu olinya habis ya, karena oli encer itu kalau terlalu lama digunakan itu pasti bakal cepat habis, cepat menguap. Beda dengan oli kental ya. Oke, untuk pelumasannya bagus ya. Ini mungkin sisa berapa mili, mungkin kehilangan 100 mili atau 200 mili. Saya belum hitung pastinya karena belum ada takarannya, tapi kayaknya cuman hilang 100 milian deh olinya. Itu cukup bagus lah dengan oli harga segitu. Yang penting gak habis aja olinya, karena itu cukup repot nanti. Oke, mungkin teman-teman itu saja ya pengalaman pribadi saya menggunakan oli ini, Upsol Impero Motorcycle Oil. Dan ini didesain untuk motor matic ya, jadi tidak bisa untuk motor bebek. Alasannya kenapa? Karena oli motor matic itu didesain untuk licin, bukan untuk kesat ya. Maksud kesat tuh, kalau motor bebek kan terendam kampas koplingnya ya. Kalau motor matic kan kampas gandanya atau kampas koplingnya itu kering, jadi oli ini hanya melumasi mesin saja, bagian dalam mesin kayak piston, stang piston, poros engkol, sama ke atas tuh camshaft ya, sama rentai keteng bisa kita nyebutnya. Itu hanya melumasi itu doang, tidak melumasi kampas. Jadi kalau ini dimasukin ke motor bebek, kampasnya bakal licin atau selip ya, karena olinya gak didesain untuk kesat. Gunakan oli sesuai penggunaannya. Oke teman-teman, untuk harga 36.000 dipakai selama 2 bulan dan sisa oli segini untuk penguapannya, ini cukup worth it. Tapi untuk catatan, teman-teman gunakan oli ini sesuai batasnya aja. Ketika teman-teman merasa mesin udah gak enak karena terlalu lama belum diganti olinya, silahkan langsung ganti. Ini saran dari saya, cukup 1 bulan lebih dikit untuk penggunaan olinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sanggahan atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman bisa ngasih informasi ke saya untuk nge-review oli apa selanjutnya setelah oli ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.